Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghadapi persaingan. Kita tahu dalam dunia bisnis, persaingan merupakan hal yang wajar. Persaingan tidak hanya bagus untuk ekonomi tapi juga bagus untuk konsumen. Pasar dengan persaingan yang ketat berarti berlomba-lomba memperoleh uang konsumen dengan menawarkan harga yang kompetitif, promosi menarik, layanan prima, dan sebagainya. Nah, sebelum kita ulas lebih jauh tentang persaingan atau menghadapi persaingan, maka kita harus tahu tentang apa itu persaingan atau competition. Menurut Kotler, persaingan atau competition adalah keadaan di mana perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing-masing dalam rangka meraih pelanggannya. Nah, ini yang paling ditekankan adalah tujuannya ingin meraih pelanggannya. Persaingan atau kompetisi, kita tahu bahwa di situ akan terjadi persaingan antara para penjual yang sama berusaha memperoleh pendapatan dan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Nah, para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan bisa berupa harga, bisa produk, bisa distribusi, dan juga bisa promosi. Kita tahu menurut Adam Smith dalam The Wealth of Nations, persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien. Nah, proses ini sering disebut dengan tangan tak terlihat atau invisible hand. Kemudian, kenapa perlu persaingan? Di situ ada beberapa tujuan dari persaingan. Tujuan yang pertama adalah membentuk positioning yang tepat. Membentuk positioning yang tepat, perusahaan berusaha untuk menunjukkan image perusahaan kepada pelanggannya, sehingga positioning dari perusahaan itu berusaha menjadi positioning yang tepat. Yang kedua adalah mempertahankan pelanggan yang setia. Bahwa perusahaan tahu bahwa biaya mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Nah, ini tentu menjadi tujuan daripada persaingan. Yang ketiga adalah mendapatkan pangsa pasar baru. Nah, setelah dipertahankan pelanggannya, maka tentu perusahaan ingin ada kenaikan, ingin ada tren positif dari penjualannya. Maka perusahaan berusaha untuk memperoleh pangsa pasar baru. Kemudian, jenis-jenis persaingan. Apa saja jenis-jenis persaingan? Yang pertama adalah persaingan merek. Persaingan merek di sini merupakan produk-produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan harga produk pelanggan yang sama. Jadi bersaing secara merek. Misalnya apa? Misalnya teh botol Sosro dan Fresh Tea. Itu sama-sama teh botol, sama-sama teh, ya. Tapi secara merek bersaing. Apa teh botol Sosro dan Fresh Tea? Kemudian yang kedua, jenis persaingan yang kedua adalah persaingan industri. Nah, perusahaan melihat pesaingnya berdasarkan dari industri yang sama. Jadi tadi berdasarkan merek, kalau sekarang industrinya yang sama. Misalnya apa? Nah, teh botol Sosro dengan Coca-Cola. Kemudian yang ketiga adalah persaingan bentuk. Perusahaan dapat melihat pesaingnya dengan lebih luas lagi, yaitu semua perusahaan yang menghasilkan produk yang memberikan manfaat yang sama. Kemudian yang keempat, persaingan umum. Perusahaan dapat memandang pesaing utamanya dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu semua perusahaan bersaing untuk konsumsi rupiah yang sama. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa beberapa
jenis-jenis persaingan, maka kita harus paham tentang konsep industri. Apa itu industri? Industri merupakan sekelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan substitusi dekat satu sama lain. Nah, di sini industri dikelompokkan menurut beberapa hal. Yang pertama, menurut jumlah penjual dan tingkat diferensiasi. Yang kedua, ada atau tidaknya hambatan berupa hambatan masuk, hambatan mobilitas maupun hambatan keluar. Yang ketiga, berdasarkan biaya, struktur biaya. Yang keempat, berdasarkan tingkat integrasi vertikal. Yang kelima, berdasarkan tingkat globalisasi. Nah, kita ulas untuk pengelompokan industri tersebut. Yang pertama, jumlah penjual dan tingkat diferensiasi. Nah, jadi dilihat dari jumlah penjualnya itu sedikit atau banyak, dan tingkat diferensiasi adalah macam-macam produk yang ditawarkan. Nah, yang pertama, monopoli murni. Monopoli murni dicirikan dengan hanya satu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa tertentu pada suatu negara atau wilayah tertentu. Jadi monopoli adalah hanya satu penjual. Pada dasarnya monopoli merupakan sebuah keadaan atau kondisi pasar di mana hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual yang berkuasa dan mampu menjadi penentu harga dan lainnya. Bisa dibilang sebagai penguasa penawaran tanpa adanya satu pihak pun yang mampu menyainginya. Kita tahu bahwa monopoli ini pasti ada pada suatu negara. Sebagai contoh dari monopoli ini adalah perusahaan listrik negara. Kemudian PDAM, PT KAI, dan lain sebagainya. Yang kedua, monopolistik, yaitu banyak pesaing yang mampu mendiferensiasikan tawaran mereka secara keseluruhan atau sebagian. Misalnya restoran, toko kecantikan, dan lain-lain. Di situ para pesaing memusatkan perhatian pada segmen pasar yang dapat mereka penuhi. Nah, kenapa seperti itu? Karena monopolistik adalah sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen dengan diferensiasi antar produk yang dihasilkan oleh para produsen, baik merek, pembungkusnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini, misalkan contohnya tadi adalah restoran atau toko kecantikan. Nah, toko kecantikan misalkan, di situ memfokuskan pesaing atau perhatian pada segmen pasar yang dapat mereka penuhi, sehingga fokus pada hal-hal yang berbau kecantikan. Jadi ada beberapa merek, bisa Wardah, bisa La Tulip, dan lain-lain. Berikutnya, oligopoli. Nah, oligopoli ini sedikit perusahaan atau biasanya besar produksi produk mulai dari produk yang terdiferensiasi hingga produk yang terstandarisasi atau premium. Nah, oligopoli ini adalah di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menjadi pemilik saham atau penguasa pasar terbesar. Biasanya terbentuk atas dua faktor, yakni efisiensi skala yang besar dan kompleksitas manajemen. Contoh dari oligopoli: industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah persaingan murni. Banyak pesaing menawarkan produk dan jasa yang sama, misalkan bursa efek, bursa komoditi, karena tidak ada dasar bagi diferensiasi. Harga para pesaing akan sama. Jadi ini murni persaingannya. Karena apa murni? Karena produk dan jasanya sama, ya kan? Jadi mereka benar-benar bersaing secara murni. Kemudian yang kedua, hambatan masuk. Jadi
pengelompokan dari industri ini bisa dilihat dari hambatan masuknya atau barrier to entry. Nah, faktor-faktor yang memperkecil peluang perusahaan baru untuk memasuki suatu industri itu adalah hambatan masuknya. Nah, hambatan masuk menentukan persaingan industri. Sama halnya dengan membuka restoran baru lebih mudah daripada industri pesawat. Ya, kita tahu bahwa orang membuka restoran lebih mudah daripada dia akan membuat industri sebuah pesawat. Tentu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membuka restoran baru. Dia hanya menyiapkan mungkin gedung, kemudian tempat penyajian, kemudian koki dan lain-lain. Akan tapi ketika dia ingin membuka industri pesawat, maka banyak hal yang harus dipersiapkan. Selain tempat, juga harus ada ahli teknisnya, kemudian belum juga ada perizinan dan lain-lain. Nah, hambatan masuk yang utama mencakup persyaratan modal, skala ekonomis, persyaratan hak paten dan lisensi, kelangkaan lokasi, bahan baku dan distribusi, serta persyaratan reputasi dan lain-lain. Ini merupakan hambatan-hambatan bagi orang yang ingin membuka usaha baru atau hambatan masuknya. Kemudian yang ketiga, pengelompokan berdasarkan struktur biaya atau cost structure. Apa itu struktur biaya? Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis tertentu. Struktur biaya menentukan persaingan. Kenapa? Karena setiap industri mempunyai beban biaya tertentu yang menentukan kebijakan perusahaan. Misalnya, industri baja lebih banyak melibatkan alokasi biaya manufaktur dan bahan baku. Sementara, industri mainan lebih banyak mengalokasikan biayanya untuk distribusi dan pemasaran. Jadi perusahaan baja dengan pabrik paling modern atau efisien akan memiliki keunggulan paling besar atas perusahaan baja lainnya. Nah, ini struktur biaya. Kemudian yang keempat, tingkat integrasi vertikal. Tingkat integrasi vertikal yaitu penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada tahap-tahap produksi yang berbeda atau strategi perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Nah, lebih tepatnya seperti ini. Integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan mengambil kendali atas beberapa langkah produksi atau distribusi yang terlibat dalam penciptaan produk atau layanan dalam vertikal pasar. Maka di sini perusahaan merasa dapat bersaing ketika mereka melakukan integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini dapat menurunkan biaya dan perusahaan akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Namun di sisi lain, kelemahan dari integrasi vertikal ini adalah perusahaan dapat menjadi lebih gemuk atau terlalu gemuk, birokrasi dapat menjadi lebih rumit, sehingga lebih sulit untuk proses bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, globalisasi. Nah, globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, proses globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi sumber daya sosial, budaya, dan lingkungan alam. Tingkat keterbukaan mempengaruhi persaingan. Karena apa? Karena kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi misalkan, mengurangi atau meniadakan biaya masuk misalkan. Perusahaan dapat bersaing secara kompetitif ketika terjadi globalisasi. Oke, itu sekilas tentang pengertian dari persaingan.